Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Japan. Kali ini kita kembali lagi ke channel kita, servis laptop dan komputer. Jadi ini kita ada kedatangan servisan. Ini awalnya kondisinya hidup no display. Kita cek, ternyata di bagian layarnya masalah. Jadi sistem lampunya itu, IC lampunya di backlight rusak di LCD-nya. Jadi ganti LCD beres ya. Kenapa kita kita perbaiki? Karena komponennya itu nggak ada dijual ya. Komponen IC-nya itu nggak ada di bagian panel, nggak ada tersedia dijual. Kemudian kita udah ganti LCD-nya di atas ya, di atas kita buat. Sekarang kita ini tugas kita servis ini jadi dibersihkan lah. Ini fannya ceritanya, orangnya minta bersihkan karena panas ya. Jadi saat mau bersihkan itu ternyata pas dibongkar, ternyata ini sistemnya ini yang thermal biasa ya, ini thermal pad ya, tapi yang cair. Kemudian ini thermal liquid metal. Mungkin kawan-kawan pernah ngalami serupa ya. Cuman dalam proses pengerjaan ini ya, pengerjaan liquid ini harus berhati-hati ya teman-teman. Kenapa dibilang harus berhati-hati? Karena bisa mengakibatkan laptopnya padam ya. Inilah yang nggak enaknya ya. Jadi kita harus punya namanya SOP ya. Salah satunya kita harus paham betul sifat penghantar dari liquid ini bisa merusak komponen lain. Nah, komponen di mana itu? Komponen yang ada sekitaran chipset ini ya, atau prosesor ini. Oke, agak kepotong ya. Jadi ini proses pembersihannya itu bagaimana? Ini timah-timah ini atau apa ini? Ini sebagai penghantar ya, bisa masuk ke komponen lain. Jadi kita harus kita amankan dulu dari liquid yang tercecer macam ini ya. Tercecer ini istilahnya. Jadi untung kita amankan ya pakai double tip ya. Kenapa nggak pakai lasiban? Tergantung sih. Saya lebih suka double tip karena seandainya kita lepas nanti dari sini kan, liquid ini nggak nempel ke jatuh dari kemari, bisa kita double tip, jadi terangkat langsung ya. Serpian-serpiannya. Jadi ini sebenarnya ini dilepas bagus juga. Cuman ini belum dilepas karena prosesnya ini kita infokan. Jadi ini tadi thermal liquid metalnya ini tadi sampai keluar ini ya. Jadi ini dibungkus. Ini jangan sampai kena komponen yang di ada chipsetnya. Makanya ini dibungkus ini sama rasiban anti panasnya. Nah, jadi ini kita harus hati-hati ya. Bukanya ini bagaimana kita cara bukanya. Tadi ini sudah setengah pengerjaan ya. Ini sudah kita bersihkan. Kita menggunakan namanya solder. Jadi kita gunakan solder dan amte untuk membantu pembersihannya. Seperti ini ya cara bersihkannya. Jadi kita harus gunakan namanya ini ya. Nggak asing ya, Indonesia ya. Ini kita menggunakan pakai amte dulu. Kenapa nggak pakai tisu aja? Nanti tisu terakhir. Ini supaya mengambil bekas-bekas amte yang menumpuk di chipsetnya, chipset VGA-nya. Ya, kurang habis pula ini.
Jadi seperti ini. Kita pinggir-pinggirannya dulu aja. Serap. Jadi ini nempelnya pun susah nih ya, kemarin ya, tapi bisa pelan-pelan. Karena ini bukan timah ya, ini bukan timah, ini metal. Nah, inilah dia hasilnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah dibersihkan samping-sampingnya, sekarang tengahnya. Nah, kalau tengahnya kita coba bersihkan lagi. Ini kita buang dulu. Baterai dilepas ya saat bersihkan. Jadi begitulah cara membersihkannya ya, untuk membersihkan thermal vent liquid metalnya ya. Nah, nanti setelah bersih ini kita bersihkan lagi, nanti kita lanjutkan. Untuk mengurangi durasi nanti kita akan skip aja prosesnya. Jadi ini kita ganti liquid metal, jadi kita ganti thermal pasta ya. Ini tapi yang bagus ya. Ini seperti ini contohnya ya, Cooler Master ya. Nanti kita pasang kemari, nanti setelah itu kita akan tes lagi. Oke, mungkin demikian video kali ini. Oke, nanti kita akan spill hasil akhirnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini tisunya jangan sayang-sayang ya. Kita belah-belah gini aja kecil-kecil. Kita ilap sambil kita perhatikan timahnya itu ada jatuh nggak. Seperti ini ya. Ini ada timah jatuhnya. Dan sayang sama tisu ya. Nah, ini. Nah, dapat satu, buang. Jangan pakai ini. Kalau ada di sela, kita gunakan ini.
Akhir kita bersihkan dengan thinner ya. Untuk bersihkan bekas ontek-ontek ya. Oke, jadi ini nanti hasilnya seperti ini ya. Tinggal dikit-dikit lagi tuh. Dan harus kita pastikan yang komponen di dalam ini seperti ini dan ini jangan ada sampai terkena apanya ya, apa namanya tadi, liquid metal lah. Ini udah bersih ya, kok kelihatan dari kamera kurang ya. Gak ada ini ya. Oke, nanti kita akan ganti ya. Oke, kita pas. Jadi tujuannya double tip tadi sebenarnya harus dibuka ya, tapi nanti kena bersihkan apa ya. Tapi kalau permula buka aja. Tujuannya nanti kalau ada bekas-bekas serpian itu tempelnya ke double tip yang sebelah sini. Gini ya. Oke. Seperti ini ya. Seperti ini hasilnya nanti. Oke. Ini yang bekas yang di sini tadi. Oke. Udah kita aman. Sekarang kita akan coba ganti pastanya. Seperti biasa ya. Kita bersihkan dulu. Di Roblox bilang ML 7. Terasa. Apa nih? Terasa. Saya ini pas kok satu. Enggak. Bingung. Iya lah, jadi apa ini? Orang dari nanya kecap pada kecap. Oke, jadi ini hasilnya. Ini sudah apa ya? Udah kita ganti pasta thermalnya. Jadi ini dia suhunya sekitar 60 derajat ya. Oke, jadi ini kita akan masuk aja ke Windows ya. Oke, jadi gitulah cara memasang thermal biasa ya, dari thermal metal lah. Jadi mungkin kawan-kawan yang mengalami posisi yang serupa, nggak memiliki thermal thermal yang kita bawaannya,
bisa menggunakan thermal biasa itu ya, asal mereknya itu yang bagus ya, seperti Cooler Master dan lain-lain ya. Oke, jadi mungkin sekian cara memasang dan membersihkan thermal serta kipas yang ada di laptop ini ya. Oke, terima kasih untuk yang nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.